kita juga pengen tahu dulu nih, yang namanya PPS alias Program Pengungkapan Sukarela. Ini seperti apa? Silakan. Ya. PPS itu apa? PPS itu merupakan sebuah program pemberian kesempatan nih kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya. Nah, kalau ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, ini kesempatan untuk secara sukarela diungkap melalui pembayaran PPh. Dasarnya apa? Berdasarkan harta atau aset. Kenapa ada PPS ya? Yang pertama adalah bahwa masih ada peserta pengampunan pajak. Nah, pengampunan pajak itu tax amnesty ya, yang belum mendeklarasikan seluruh asetnya pada saat pengampunan pajak kemarin gitu ya. Untuk kebijakan 2 itu hanya untuk WP orang pribadi saja gitu. Oke. Nah, basis hartanya beda. Itu atas perolehan tahun 2016 sampai tahun 2020. Baik. Itu Mbak Lisa. Nah, kalau yang kebijakan 2, kalau nggak ikut nanti kena tarif BPH finalnya 30% untuk orang pribadi kan ini, kemudian ditambah sanksi bunga per bulan plus uplift faktor. Dasar pengungkapan hartanya itu untuk kebijakan 1 nih yang pernah ikut tax amnesty dulu di tahun 2015-2016 itu adalah harta yang belum diungkap sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, setelah itu aku belum ada harta yang belum diungkap lagi, gimana dong? Ikut yang kebijakan 2 nih, bisa untuk harta yang dimiliki di tahun 2016 sampai dengan 2020. Cut off-nya di 31 Desember 2020. Nah, mungkin kamu juga bertanya-tanya nih tentang nilai atas aset yang akan diikutkan oleh PPS. Apakah juga ada aturannya ya? Armi serta Bu Yayu ya? Ya, kalau misalnya mau ikut PPS, kalau misalnya untuk kebijakan 1 itu yang dilaporkan untuk PPS adalah harta bersih. Jadi kalau misalnya ada nih yang masih punya rumah, beli rumah secara kredit. Nah, itu yang dilaporkan adalah harta bersih. Jadi harta dikurangi utang. Jadi berapa yang sudah terbayar gitu. Kalau semisal nih programnya ini sudah berakhir ya tanggal 30 Juni 2022 dan ada wajib pajak tidak ikut PPS dan ada harta yang belum diungkap, boleh direview kembali untuk sanksinya. Silakan. Oke, untuk yang kondisi 1 ya, kondisi 1 tadi sudah disampaikan kalau ada harta yang belum diungkap sampai program PPS ini berakhir, maka akan dikenakan PPh karena penghasilannya dianggap penghasilan, harta itu dianggap penghasilan, kemudian dikenakan PPh final 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk WP tertentu. Nah, itu dari harta bersih, kemudian ditambah sanksi 200%. Kemudian Mbak Ami yang kedua, Kondisi 2-nya. ya, kondisi 2 tarifnya nanti kena sanksi 30% gitu. Yes. 30%, kemudian sanksi bunganya itu sanksi bunga per bulan ya berdasarkan bunga acuan. Kemudian ada uplift faktornya 15%. Jadi ada tambahan 15%. Oke, supaya mudah, dari pembicaraan kita tadi kita sudah tahu kalau PPS itu kaya manfaat. Jadi akan lebih baik supaya mudah itu mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Nah, perlu supaya mudah ketahui bahwa ini merupakan kesempatan terakhir sebelum penerapan transparansi dan core tax system di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau misalnya emang masih bingung nih, galau nih, aduh aku tuh nggak paham ini gimana sih sebenarnya, mau dijelasin lagi dong. Nah, ini bisa nih ngontak kita via media sosial kita. Kita ada di Instagram, Twitter, dan TikTok di @pajakjatim3. Kita juga ada di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Kita juga ada podcast Ngopi Asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif yang bisa disaksikan di YouTube. Nah, kita juga ada di WhatsApp nih, 0852 3663 8188.